sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu unsur pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar. Sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana digunakan untuk mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan serta belajarnya pun lebih menyenangkan. Banyaknya perbedaan pendidikan yang ada di perkotaan dan di perdesaan mengakibatkan pendidikan di perdesaan masih sangat minim jika dibandingkan dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Sebagai salah satu contoh, sekolah di perkotaan sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan sekolah di perdesaan belum memiliki fasilitas tersebut dan bahkan ada yang belum mengerti cara mengoperasikan komputer tersebut. Sedangkan teknologi berbasis komputer sangat penting untuk masa kini. Banyak pembelajaran yang menggunakan teknologi berbasis komputer. Dalam hal ini, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan saat ini, sarana dan prasarana pendidikan belum memadai. Bahkan banyak sarana dan prasarana yang tidak layak untuk proses belajar dan mengajar. Seperti halnya gedung kelas yang bocor, bangku sekolah yang rusak, maupun lapangan yang tergenang air, ketidaklengkapan buku di perpustakaan, dan tidak memadainya penggunaan teknologi dan informasi, dan lain sebagainya. Ketika sarana dan prasarana tidak memadai, maka akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang dilaksanakan, yaitu akan mempengaruhi proses pembelajaran. Guru akan kesulitan dalam memberikan serta menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Begitu juga dengan peserta didik akan kesulitan untuk memahami apa yang guru jelaskan. Oleh sebab itu, proses belajar mengajar tidak berjalan secara efektif dan efisien. Masalah sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai juga dapat disebabkan oleh ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada, yang akan menjadikan buruknya sarana dan prasarana pendidikan. Sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai. Maka dari itu diperlukan kesadaran untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada agar dapat tetap digunakan untuk menunjang pendidikan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman, atau adanya sarana dan prasarana yang memadai tersebut. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang baik juga harus disertai dengan sumber daya manusia yang baik pula. Karena sarana dan prasarana yang lengkap dan baik tidak akan bermanfaat apabila tidak adanya guru yang
Apabila kelengkapan fasilitas di atas sudah memadai dan dikelola dengan baik, maka sarana dan prasarana berjalan dengan optimal sebaik mungkin, serta bakat dan minat peserta didik lebih dikembangkan lagi, sehingga akan menciptakan lulusan peserta didik yang baik. Solusi terhadap kurangnya pemerataan sarana dan prasarana. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan akses untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Contohnya, akses jalan yang belum terstruktur diperbaiki agar mempermudah akses jalan bagi anak-anak atau peserta didik yang ingin menuju sekolah. Yang kedua, yakni menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Contohnya, memperbanyak sarana pendidikan seperti gedung sekolah yang layak, sumber daya pengajar yang ahli di bidangnya, serta alat-alat yang mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan guru yang ahli dalam bidangnya agar lulusan dari sekolah tersebut memiliki daya saing yang kompeten. Yang keempat, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti mengubah atau menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah sebagai alat bantu dalam sarana dan prasarana pendidikan. Langkah kelima, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Yang keenam, penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan, sehingga terselenggaranya pemerataan pendidikan di Indonesia.